Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa Dewe. Kali ini pertama kali kita review mobil kayaknya ya. Jadi mumpung ada bahan kita mau review, jadi kita belajar review mobil. Jadi maaf kata bila ada kata-kata yang salah. Cuma saya di sini saya sampaikan sepengetahuan saya. Jadi semoga aja bermanfaat. Oke, kita sekarang mau review sebuah mobil keluaran Honda. Jadi ada Honda Civic di sini, generasi ke-10. Mesinnya baru, totally all new Civic 2017. Jadi ini mobil bekas. Ini worth it nggak sih di zaman tahun 2022 ini kita mau beli gitu kan? Oke, kita langsung aja review eksteriornya. Ini kita review dari depan dulu ya. Jadi ini tahun 2017 bekas, pastilah bekas, kalau baru 2022 namanya. Oke, apa aja yang ada di sini? Pertama kita dari depan dulu. Untuk Civic ini udah full LED untuk headlampnya. Jadi ini udah LED full. Ada fog lamp juga. Terus di sini ada set marker ya. Jadi kayak mobil-mobil Eropa sih kalau menurut saya sih. Ini keren. Terus dari desainnya totally baru. Jadi sebelumnya FD, kalau misalnya FD1, FD2, atau orang bilang Civic Batman ya. Ini totally beda. Jadi baru semua. Ini velgnya udah diganti ring 18. Tapi ini kayaknya replika TE37 ya. Terus bannya 245/40 ring 18 Campiro. Untuk penambahan eksterior cuma dipermanis sama karbon aja. Jadi kayak cover mirror dia pakai karbon. Terus ini lip depan ini aslinya chrome, tapi udah diganti karbon juga. Sama front lift bumper diganti karbon punya, cuma berhubung keceperan udah kepentok ini. Ini karbon untuk lipnya. Terus ini udah diganti merah nih tulisannya. Untuk eksteriornya penambahannya itu aja. Jadi penggantian velg, untuk set cutnya standar. Untuk remnya udah ini ya, remnya udah depan belakang cakram ya kalau Civic ya. Dari generasi pertama enggak. Kalau Grand Civic tuh masih tromol, mulai masuk generasi Genio tuh tahun 92. Itu udah cakram depan belakang. Lanjut ke sini. Di rear diffusernya juga udah diganti karbon ini. Belakangnya karbon. Terus tip knalpotnya, ini knalpotnya kebetulan udah diganti full ya, full system. Jadi dari downpipe terus sama front pipe-nya juga udah diganti kayaknya. Jadi full system. Jadi knalpotnya pakai Valvetronic. Jadi ini bisa kenceng bisa pelan ya. Jadi ada remote-nya dia, pakai Valvetronic. Terus wingnya diganti pakai karbon. Jadi aslinya kecil di sini. Udah dikarbonin juga. Cuma nggak tahu aslinya kemana karena dapatnya juga udah begini ya, udah karbonan semua. Ini kalau kita lihat dari belakang. Sorry kalau ada agak-agak bising karena dekat sirkuit ini. Ada Vida di sono. Jadi untuk penambahannya cuma ditambah ganti velg dari aslinya ring 17 ke naik ke ring 18. Terus penambahan rear diffuser belakang sama front lift, cover spion sama wing belakangnya dikarbonin. Oke, lanjut lagi kita ke sektor mesin karena ada yang istimewa di sini.
Kita buka dulu mesinnya. Ya, ini mesinnya generasi Civic ke-10. Jadi di sini mengusung teknologi Earth Dream. Jadi ini mesinnya 1500, tepatnya 1497. Dia kode mesinnya L17B. Jadi generasi penerus dari L15A. Ini L15B7. Dia ada turbo di sini. Keren turbo coy. Jadi ada turbo di sini. Lumayan gede sih turbonya kalau dilihat ya. Jadi lumayan gede turbonya. Terus dia ada intercoolernya nggak nih? Kita cek dulu. Ini dia filter intake turbo. Ya, dia ada intercooler di bawah. Jadi turbo sendiri speknya ini ada dua tipe yang saya dapat infonya, yaitu untuk pasar Asia untuk turbo sendiri dia di boost sekitar 1,14 bar, dan tenaga yang dihasilin lumayan juga, lumayan loh untuk mesin 1500 ya. Jadi dia dapat HP-nya itu sekitar 174. Wow, keren. Dan torsinya 220. Itu untuk market Asia. Cuma ada yang dikasih sama pabrikannya itu boostnya 1,40. Jadi dia tenaganya dari 174 jadi 205. Gila turbo ya. Dari 174 naik ke 205, cuma nambah boostnya 1,4. Cuma itu udah tinggi banget kalau boost turbo ya. Lumayan gede ya naiknya ya HP-nya ya. Ya begitulah. Tapi yang istimewa dari mesin ini, meskipun dia turbo tenaganya gede, tapi tetap irit. Gila ya. Jadi paradigma kita sekarang kalau kita mau modif mobil turbo gitu ya, pasti yang ada di pikiran kita, wah pasti mobil ini boros gitu kan. Kita pasti nambah boost, terus nambah ekstra injektor di situ. Udah kebayang dong borosnya kayak apa gitu kan. Cuma di mesin Honda dia udah pakai slogan Earth Dream. Ini mesin irit. Jadi untuk pengujian tuh sekitar 115 lah dalam kota itu. Waduh, irit banget lah. Irit banget untuk mobil turbo, irit gue bilang. Beneran. Jadi di sini teknologinya sebenarnya ini gimmicknya Honda, dia dikasih julukan Earth Dream VTEC. Turbo VTEC. Cuma sebenarnya ini belum VTEC, info yang saya pernah terima. Jadi ini istilah teknologinya VTC, bukan VTEC. Jadi dia yang diatur bukan lift seperti konvensional VTEC. Dia bukan lift bukaan valve, tapi timing bukaan valve-nya aja yang diatur. Jadi liftnya tetap, cuma timingnya diatur, dia buka tutupnya. Sama kayak VVT-nya Toyota ya, atau CVT-nya Hyundai, atau CVT-nya Kia sama. Itu sistemnya cuma dikontrol timing buka tutupnya, bukan liftnya. Jadi di sini kelihatan padat banget mesinnya. Box filter di sini. Dan satu lagi dia udah drive by wire, jadi nggak ada seling ini, seling buat throttle nggak ada. Jadi dia udah pakai kabel di sini. Terus udah timing chain pasti, udah nggak pakai timing belt lagi. Terus radiator pengisiannya di sini, biasanya kan konvensional mobil di sini nih. Ini udah di sini. Ini minyak rem udah ada ABS, pastilah ABS, CBD, traction control dia juga udah punya. Di situ tuh motor ABS-nya. Dia reverse engine ya. Bukan reverse ya. Dia udah normally engine-nya, jadi dia intake di belakang. Terus untuk exhaust di depan, karena
untuk Honda Jazz tahu saya itu dia kebalik. Jadi intake di depan, exhaustnya di belakang. Tapi ini karena ada turbo di sini, makanya dia udah dibalik nih. Jadi mempermudah maintenance sebenarnya. Terus apalagi kita mau bahas di sini, ECU di sini dia. Jadi seperti tipikal mobil-mobil Europe, dia ECU udah di sini, nggak di depan lagi, nggak di kabin maksud saya. Jadi dia udah ditaruh di sini. Overall keren. Jadi untuk tampilan eksteriornya keren. Terus lanjut kita ke interior. Oke, apa aja yang ada di interiornya. Oke, lanjut ke bagian interior. Eksteriornya udah komplit. Ini udah gue bukain semua. Terus masuk ke bagian interior. Di sini aksen karbon di beberapa spot ya. Aksennya cuma di bagian setir tambahin karbon. Terus paddle shiftnya dibikin pakai alloy. Di sini juga ada karbon juga. Terus dia udah full keyless, jadi nggak pakai kunci, udah keyless, jadi nggak pakai lubang kunci, dia udah engine start, engine-nya di sini. Terus bagian kursinya dia udah elektrik ya. Jadi untuk ini untuk bagian depan naik turunnya, bagian depan belakang bisa diatur ya. Jadi ini bisa diatur. Terus ini buat recliningnya, dia udah full elektrik reclining. Tapi untuk bagian driver doang, yang lain nggak kebagian, yang lain masih manual recliningnya. Terus di sini matiknya pakai CVT ya. Jadi sayang banget Honda cuma masukin satu varian untuk Civic generasi ini. Dia cuma transmisi matic CVT. Jadi sensasi galaknya turbo itu menurut saya sih agak kurang. Cuma ya gimana lagi, nggak ada pilihan gitu kan. Cuma CVT-nya asik gitu, smooth gitu. Ya untuk sebagian orang sih nggak ngagetin lah. Cuma enak sih menurut saya, lumayan lah. Buat harian nggak pegel juga, terus nggak terlalu lemot juga. Jadi di Sentul itu pernah yang ngetes di 402 meter itu dapat 15 detik. 15 detik itu nggak pelan loh, kenceng loh kalau di sirkuit Sentul tuh. Mobil-mobil standar dapetin segitu, ada lumayan effort ya. Cuma ini standar pabrik udah dapat segitu. Oke, kita coba nyalain untuk panel dashboardnya. Tekan 2 kali ya. Tampilannya analog, ada action digital di sini. Saya tutup biar agak. Jadi ini digital di sini, cuma untuk RPM, terus penunjuk fuel sama temperatur masih analog. Jadi di sini ini kelihatannya kayak digital ya, tapi ini jarum ini. Jarum pakai permainan lampu LED, jadi makanya dia seperti barnya seperti digital, cuma dia analog, ada jarumnya. Kebetulan ini dapat kilometer masih rendah, jadi masih 38.000. Jadi second like new sih sebenarnya, cuma ya lumayan tinggi juga sih kalau harga bekasnya, cuma worth it juga. Dari barunya 470 kita dapat 350, ya lumayan lah daripada beli baru kan. Kilometernya juga masih rendah banget. Terus head unit dapat juga, ini udah full touchscreen di sini. Full touchscreen, terus tapi kurang sensitif ya buat ininya ya, buat tombolnya kurang sensitif. Dia ada Bluetooth connection di sini, ada GPS, terus ada
DVD, cuma kita lihat kameranya. Ini ternyata kamera belakang. Jadi dia buat, nah itu anak saya di belakang lagi lari. Ini kamera belakang. Terus ada Bluetooth connection, AC standar ya, AC di sini. Ada kontrolnya udah pakai climate, jadi full digital di sini. Udah nggak cetekan kompor ya. Dia udah digital. Terus dashboardnya dia soft touch, jadi nggak plastik ya. Ini plastik, ini soft touch. Door trim pintu juga soft touch. Untuk rata-rata mobil sekarang sih jarang sih, rata-rata plastik palsu gitu kan teksturnya, cuma ini baru banget, jadi soft touch. Ini soft touch. Dan yang pasti airbag, karena dia udah dapat bintang 5 di NCAP. Lumayan untuk kelas sedan menengah, bintang 5 itu keren loh, aman loh safety-nya. Ada 2 airbag kiri kanan, bagian driver sama penumpang. Untuk belakang nggak ada airbag, cuma depan doang. Ada airbag di sini ternyata. Ada airbag di samping. Wah, makanya dia dapat bintang 5 ya. Tuh, ada set curtain airbag. Jadi dari samping dia ada airbag juga. Wajar sih dapat bintang 5 untuk safety-nya, tes crash-nya. Oke, lanjut ke belakang. Ternyata di belakang juga ada airbag-nya, bro. Di samping ada airbag dia. Tuh. Baru tahu gua. Ada airbagnya di sini. Sini. Keren juga ini mobil ya. Ini bagian belakangnya lumayan. Bagian belakangnya lumayan ya, lumayan lega ya. Legroomnya. Wow. Terus yang bagian sini aja ketika mundur, ini kan yang sebelah kiri ini mundur mentok nih. Kaki saya masih lega loh. Tuh. Masih lega banget. Jadi untuk baris kedua lumayan lega ya. Terus lagi ini udah pakai full apa ya istilahnya ya. Jadi otomatis wiper on ketika ada air hujan. Jadi di sini ada sensornya di bagian atas kaca. Ketika dia ada hujan, dia wipernya nyala otomatis. Terus di sini ada lampu kabin. Kedeketan sih menurut gua sih. Dia depan sama belakang deketan. Terus dia masih pakai bolam biasa, bukan LED. Masih kuning noh. Depannya juga sama. Terus minusnya di sini cuma ininya hilang nih. Tahu. Kemarin beli nggak ngecek ininya hilang kemana nggak tahu nih. Terus di bagian belakang dia ada blower, jadi kayaknya dia ada di blower doang kayaknya, kayak Livina ya. Jadi di bagian sini dia ada AC buat belakang. Lumayan dingin sih kalau menurut gue sih. Untuk kualitas audio lumayan lah, standar. Terus apalagi ya? Oh ya, lanjut kita ke bagasi. Di bagasinya ada apa aja? Oke, kita lanjut ke bagasi. Kita mau buka pakai remote-nya. Ya. Bagasinya lumayan luas ya. Padahal buntutnya pendek noh. Tapi bagasinya luas banget ya. Jadi di sini lumayan luas, terus ada buat ini, buat ngelipat kursi belakang ya. Dia ada tuas di sini. Tinggal tarik aja. Tuh, bisa dilipat. Jadi kalau
mau butuh ruang ekstra bisa dilipat nih. Oh, keren. Jadi nggak usah ke depan ya. Jadi udah bisa. Terus di sini tempat ban serep. Kunci-kuncinya sama dongkrak. Cakep juga. Itu di sana apa nih ya? Oh ya, ini buat Valvetronic, jadi buat exhaustnya ya. Dia bukan bawaan. Jadi exhaustnya bisa diatur dari remote karena dia ada antena di situ. Jadi bisa pelan, bisa kenceng, tergantung kebutuhan. Jadi biar anti tilang juga kalau ntar di suatu saat diperlakukan buat mobil juga, buat knalpot. Jadi ini udah pakai Valvetronic. Bisa diatur, itu bisa diatur. Oke, sementara untuk bagian interior dan eksteriornya udah komplit. Misi deh. Oke, ini untuk review eksterior sama interior. Kita review ketika dipakai jalan. Jadi gimana impresinya dengan pelek yang udah upgrade. Oke, lanjut, kita mau test drive. Oke, sekarang kita mau test drive. Impresinya kayak gimana? Kita nyalain dulu. Pencet sekali, pencet 2 kali, klasternya nyala. Terus setelah itu injek rem, tinggal kita start. Oke, udah nyala. Kabinnya kedap ya, kedap mesinnya, padahal knalpotnya udah ganti nih. Oke, kita jalan. Ini untuk mode matiknya dia ada sport ya, jadi pindahan RPM gearnya bisa lebih tinggi, jadi dia bisa lebih kencang. Terus kita bisa pakai paddle shift buat shift up sama shift downnya. Oke, kita lanjut jalan. Oh ya, satu lagi, dia punya electric handbrake. Jadi ketika kita mau pencet handbrake biasa aja, kalau kita pakai handle kan biasanya kan crack gitu kan. Kalau ini dia cuma toel. Nah, dia di sini udah on handbrake-nya. Kalau mau rilis tinggal dipencet ke bawah. Rilis, dia udah off di sini. Oke, sekarang kita mau jalan. Nyalain dulu AC-nya, gerah coy. Ini AC-nya. Dia front, rear, sama internal. Ini apa sih istilahnya? Intinya dia nggak bisa angin luar masuk lah kalau yang ininya nyala. Nggak tahu namanya istilahnya apa. Terus ini ngatur dinginnya, dia udah digital suhunya. Terus ini fan-nya dingin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan. Enak. Oh ya, lupa seat belt. Belum pakai seat belt. Karena dia ada warning sih biasanya. Tung 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 gitu. Oke. Bismillah. Empuk. Empuk.
matiknya smooth, dia 7 speed CVT ya, kita bisa pindah pakai pedal. Meskipun dia udah ganti pelek ke ring 18, cuma bantingannya masih lumayan lembut sih. Cuma ada ya, wajar lah soal gluduk-gluduk gitu kan, karena profil bannya tipis di sini. Sok depannya lembut, enak. Jadi berhubung ini CVT, jadi pindah gearnya itu nggak kerasa. Jadi beda sama pakai matic yang konvensional ya, dia gerasa gitu kan. Kalau ini sama sekali nggak kerasa karena ada CVT. Sama kayak matic motor ya. halus, halus, sama sekali nggak berasa. Untuk remnya kalau nggak biasa agak sedikit ngagetin gitu ya. Jadi dia nggak sequential, jadi agak sedikit ngagetin. Untuk feel setirnya respon sih, setirnya enak. Jadi untuk jalan keriting masih berasa ya, gluduk ya. Mungkin karena profil bannya tipis, ringnya karena udah jadi ring 18. Cuma jadi respon setirnya jadi bagus gitu. Kita di sini nggak ngelakuin top speed ya, karena ini jalan kampung. Cuma beberapa sumber bilang ini cepat banget, jadi 0 ke 100 nya itu cepat, kalau nggak salah di bawah 9 detik apa ya. Cuma saya nggak ngetes di sini, ini jalan kampung tuh bisa. Ini mode silent ya, knalpotnya ya. Kita coba mode apa sih istilahnya? Mode kenceng. Nggak ada bedanya kalau dari dalam karena kebantu sama peredamnya, cuma ini berasa lebih kencang suaranya dibanding yang tadi. Cuma kalau dari dalam percuma juga ya, gak bisa dengerin suaranya. Cuma tenaga lebih responsif yang silent karena mungkin dia back pressure-nya gede, buat torsi bawahnya lebih enak. Cuma kalau yang free flow dia yakin nih atasnya lebih nendang ini. Ya tipikal knalpot kan gitu biasanya kan, kalau free flow mesti bawahnya dikorbanin gitu kan. Ya itu selera sih, tapi enak ini ya, bisa diatur. Jadi kapan kita butuh kenceng, kapan kita butuh pelan, tinggal pencet doang gitu kan, nggak usah ketukar knalpot.
Di sini ada indikator vakum. Jadi kalau kita dulu manual ya, dia ada vakum gauge. Jadi biar kita tahu ya, nginjek gasnya bisa kita buat latihan ngirit sebenarnya. Kalau kita nginjek gas dalam tuh vakumnya pasti nol ya. Nah, ketika kita nginjeknya nggak terlalu dalam, dia vakumnya tinggi. Itu bisa buat irit bensin. Berhubung ini kompresinya lumayan tinggi, jadi 10,6, kalau nggak salah 10,6, dia mintanya pertamax lah minimal ya. Ya kasihan mesinnya juga sih, udah turbo kita kasih pertalite, kasihan juga gitu kan. Cuma nggak tahu kalau kompresi ketika turbo spooling, nggak tahu dia dapatnya berapa, cuma tinggi juga. Oke, moga-moga ini nggak nyangkut lipnya karena lumayan pendek. Alhamdulillah nggak nyangkut. Oke. Agak kedengeran ya, dengung ya kalau kita pakai mode free flow ya. Berhubung saya nggak terlalu suka kenceng, kita matiin lagi aja. Udah silent lagi sekarang. Tapi kadang orang suka loh dengerin knalpot dengung di kabin loh. Gue juga bingung, dia nggak pengen apa kupingnya. Cuma itu umur sih, gue dulu muda juga seneng sih. Berhubung umur aja udah begini ya. Ya nggak tua-tua amat sih, cuma seleranya udah bergeser kayaknya. Nggak suka berisik. Cuma respon setirnya nurut ya, tipikal Civic ya. Dulu pernah bawa Civic Genio, sama mirip ya, jadi nurut gitu ya. Terus ciri khas Civic, dia blind spotnya di pilar A nya ini minim, jadi luas ya, kayaknya luas pandangannya. Oke, udah nyampe rumah lagi. Kira-kira segitu dulu share diri kita Bisa DIY sebagai referensi buat yang mau cari Civic bekas ya, terutama tahun 2017. Semoga bisa menjadi sedikit acuan. Ya kalau ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.